Oke teman-teman, balik lagi bersama kami di Belum Tidur Channel. Buat kalian yang belum tidur, tonton cerita ini sampai selesai. Oke teman-teman, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang ibu-ibu yang setiap malam selalu didatangi oleh sosok tinggi besar. Di sini semua tokoh namanya akan kami samarkan. Oke, langsung saja. Malam itu terasa dingin. Bu Desi yang tidur sendirian merasa sangat sedih karena suami Bu Desi ini bekerja merantau di Jakarta. Pulangnya pun hanya setiap lebaran saja karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya agar dapur selalu mengepul. Saat itu Bu Desi merasa sangat kesepian karena tidak bisa merasakan hangatnya pelukan suaminya. Sebut saja Pak Sukir. Tiba-tiba sekitar pukul 9:30 malam ada suara ketok pintu. Kemudian Bu Desi bergegas membukakan pintu. Saat membukakan pintu, Bu Desi merasa kaget karena suaminya tiba-tiba pulang. Namun merasa bahagia karena Bu Desi merasa rindu kepada Pak Sukir. Kemudian Bu Desi langsung membuatkan teh hangat dan menawarkan makanan untuk suami tercintanya itu. Namun Pak Sukir hanya terdiam saat diajak ngobrol oleh Bu Desi. Bu Desi tak mikir banyak aneh-aneh karena mungkin suaminya capek setelah menempuh perjalanan 8 jam dari Jakarta. Saat itu belum ada jalan tol. Bu Desi merasa ngantuk dan berbaring di atas ranjangnya dan mengajak Pak Sukir untuk tidur. Namun saat Bu Desi hendak memejamkan mata, tiba-tiba Pak Sukir mengajak Bu Desi untuk berhubungan badan. Bu Desi lantas menuruti permintaan suaminya itu. Tapi Bu Desi merasa aneh karena Pak Sukir tidak seperti biasanya. Pak Sukir begitu kasar dan sedikit menyiksa Bu Desi. Bu Desi tidak mikir yang aneh-aneh. Kemudian Bu Desi dan Pak Sukir tertidur. Singkat cerita, pagi hari Bu Desi merasa kaget. Suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Karena tidak seperti biasanya, Pak Sukir bangun pagi-pagi sekali. Bu Desi kemudian menerima telepon. Bu Desi sangat kaget karena yang menelponnya adalah Pak Sukir. Bu Desi langsung bertanya, "Bapak kemana? Tumben pagi-pagi sudah bangun. Biasanya Bapak bangun siang," ucap Bu Desi. Loh, aku kan berada di Jakarta, Bu," ucap Pak Sukir dengan nada kaget. "Loh, semalam yang pulang siapa dong, Pak?" ucap Bu Desi. "Halah, kamu paling cuman mimpi, Bu," ucap Pak Sukir. "Mungkin ya, Pak, karena aku sangat merindukan Bapak," ucap Bu Desi. "Sabar ya, Bu, semua ini kulakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita," jawab Pak Sukir. "Baiklah, Pak. Ya sudah, aku mau ke pasar dulu ya, Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah menutup telepon dari suaminya, Bu Desi sangat kebingungan. Malam itu seperti nyata bahwa Pak Sukir benar-benar pulang. Kemudian Bu Desi melupakan kejadian itu dan langsung pergi ke pasar, lalu mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Singkat cerita, pada hari Selasa sepekan setelah kejadian itu, Bu Desi yang hendak tidur
tiba-tiba dikagetkan dengan hembusan angin yang sangat kencang. Bu Desi dikagetkan dengan kehadiran seorang pria yang sangatlah tampan, sehingga Bu Desi merasa terpana dengan ketampanan seorang pria tersebut. Kali ini bukan suami Bu Desi. Lalu Bu Desi bertanya, "Kamu siapa ya, Mas? Tiba-tiba kok masuk rumah? Sepertinya kamu ini bukan orang desa sini," ucap Bu Desi. Namun sosok pria tersebut tidak menjawab pertanyaan dari Bu Desi, tapi malah sosok ini mengajak Bu Desi untuk berhubungan badan. Lalu Bu Desi menolaknya dan teriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar teriakan Bu Desi. Sosok itu lantas marah terhadap penolakan Bu Desi dan menyiksa Bu Desi. Kemudian Bu Desi menuruti permintaan pria itu. Bu Desi takut terjadi apa-apa. Setelah selesai, Bu Desi kaget dengan perubahan sosok pria tampan itu. Ternyata sosok itu berubah menjadi sosok tinggi besar dan berbulu. Badan Bu Desi merasa sangat sakit sekali, seperti terjatuh dari atas pohon. Kemudian sosok itu pergi dan Bu Desi menangis dan bertanya kepada dirinya, kenapa nasibnya begini. Keesokan harinya baik-baik saja, sosok itu sudah tidak muncul lagi. Namun Selasa depan pun tiba. Angin kencang yang berhembus, ternyata sosok tinggi besar itu datang lagi. Bu Desi merasa sangat ketakutan dan tidak bisa menolak lagi karena kalau menolak akan disiksa. Bu Desi merasa sangat sedih dan tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Sosok itu selalu muncul setiap Selasa malam, namun mau bagaimana lagi, Ibu Desi merasa sangat takut untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, puasa pun tiba. Sosok itu sudah tidak muncul lagi selama bulan puasa. Bu Desi sangat kebingungan, kenapa sosok itu sudah tidak hadir lagi. Apakah karena suami Bu Desi ini akan segera pulang dan sosok itu telah mengetahuinya? Benar saja, Lebaran kurang 7 hari lagi dan suami Bu Desi pun pulang. Bu Desi menyambut Pak Sukir dengan perasaan bahagia karena merasa sangat merindukan suaminya itu. Kemudian Bu Desi menyiapkan menu buka puasa untuk suami tercintanya. Malam pun tiba. Pak Sukir mencoba mengajak hubungan suami istri dengan Bu Desi. Namun Bu Desi memberikan alasan bahwa dia sedang tidak enak badan. Padahal Bu Desi merasa takut karena kelamin Bu Desi sudah tidak normal seperti biasanya. 2 minggu kemudian setelah Lebaran, Pak Sukir mengajak lagi. Namun Bu Desi masih tetap tidak mau menuruti apa yang suaminya inginkan. Pak Sukir dalam hati berkata, kenapa istrinya selalu menolak? Sampai-sampai Pak Sukir dalam hatinya menaruh curiga, apakah selama ia pergi merantau istrinya ada main di belakangnya. Keesokan harinya Pak Sukir mencoba bicara dengan Bu Desi dan mengatakan kenapa selama Pak Sukir pulang Bu Desi enggan diajak. Kemudian mereka berdua sedikit ada cekcok. Dengan rasa malu dan takut, Bu Desi menceritakan bahwa mahkotanya merasa sakit. Sore harinya, Pak Sukir mengajak Bu Desi untuk ke bidan desa untuk memeriksakan mahkota istrinya itu. Namun, sebelum berangkat, akhirnya Bu Desi pun mengaku kepada suaminya dan apa yang terjadi selama Pak Sukir merantau, bahwa dirinya setiap malam Selasa selalu didatangi sosok genderuwo
yang pernah menyamar sebagai Pak Sukir dan sebagai pemuda yang sangat tampan. Lantas Pak Sukir sangat kaget dan keheranan kenapa seperti itu. Lalu Pak Sukir membatalkan niatnya untuk membawa istrinya ke bidan desa. Namun Pak Sukir membawa istrinya ke orang pintar di desa sebelah. Sesampai di rumah orang pintar, Bu Desi menceritakan semuanya tentang permasalahan yang sedang dialami. Lalu orang pintar tersebut menyarankan untuk ruqyah Bu Desi dan meruqyah rumah Bu Desi agar tidak lagi diganggu oleh jin yang menyerupai suaminya itu. Orang pintar itu juga memberi saran agar Bu Desi selalu sholat 5 waktu agar dijauhkan dari bangsa-bangsa jin. Nah, jadi teman-teman, seperti itu kurang lebih ceritanya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, katanya sekarang Bu Desi sudah hidup tenang dan Pak Sukir pun sudah tidak pergi merantau lagi dan memilih mengurus sawah miliknya. Oke teman-teman, seperti itu ceritanya. Terima kasih yang telah menonton cerita ini sampai selesai. Terima kasih.